Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Yuda Channel. Kali ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1 kita adalah tentang konflik dan integrasi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Apakah kalian masih ingat? Kalau begitu, kita lanjutkan lagi dengan materi kita yang berikutnya, yaitu tentang integrasi sosial. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Proses integrasi bangsa Indonesia menuju kesatuan dan persatuan bangsa dan negara membutuhkan waktu yang sangat lama. Perbedaan ras, suku bangsa, agama, budaya, bahkan golongan sejatinya tidak lagi menjadi hambatan bagi para pejuang untuk bersatu mengusir penjajah. Hingga tercapailah kemerdekaan dalam satu kesatuan integritas negara dan bangsa Indonesia. Jadi, apa sebenarnya integrasi itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan, dapat berupa ras, etnis, agama, bahasa, dan lain-lain. Menurut Batten, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras di dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi yang penting pada perbedaan ras tersebut. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi adalah 1. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian pula sebaliknya. 2. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota-anggotanya. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pula pengaruhnya bagi proses integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif suatu komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakatnya tercapai. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Biasanya dilakukan karena pertimbangan banyaknya hal negatif jika pelaku susah untuk diajak berintegrasi. Proses integrasi. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Contoh asimilasi adalah wanita Indonesia zaman dulu mengenakan kebaya dan kain jarik, tetapi sekarang mengenakan pakaian yang dianggap lebih modern. 2. Akulturasi, yaitu suatu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru dapat diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima.
Contoh akulturasi dapat ditemukan dalam tradisi tumpengan pada masyarakat Jawa yang merupakan bentuk akulturasi budaya pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu lagi.